Asing masih jualan karena memang kan bagaimanapun juga asing kan sebagai investor yang potensi masih ada, dan kalau kita lihat juga ini lebih untuk jangka sekarang memang tekanan masih banyak karena memang berita negatif terkait. Pemirsa masih di IDX Segan Sesung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari perbankan Big Cap BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 7.550 resisten hingga ke 8.350. Dari properti ada apa nih? Tapi lebih ke arah trading buy di 13.050 dan resisten hingga ke 14.350. Ratu di 5.500, resisten hingga ke 6.725, dan Saratoga juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 1.850, resisten hingga ke 2.080. BBCA, Pani, Ratu, dan Saratoga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali, langsung saja kita ke BBCA, Pak. Di segmen sebelumnya sempat juga kita ulas untuk BBCA, tekanan semakin dalam. Pak Yaki, tadi Anda katakan BBCA termasuk kinerja yang masih cukup baik hingga ke semester pertama di 2025. Tapi kenyataannya BBCA mengalami koreksi cukup dalam, kemudian paling banyak dilepas oleh asing. Analisisnya seperti apa, Pak Yaki? Ya, ya tadi udah kita bahas ya. Cuman lebih kayak akumulasi baik karena kalau kita lihat juga dari yang udah Mas Dev ceritakan bahwa result di first half 2025 bagus, sampai 8M 2025 pun masih bagus, dan menurut saya masih paling bagus di antara Big Four Bank ya, BRI, Mandiri, dan BNI. Jadi koreksi yang terjadi itu sifatnya lebih ke sentimen pasar, dan ini harusnya nggak berlaku untuk para investor ya. Dengan kondisi koreksi saat ini justru menarik untuk akumulasi baik selama bertahan di area 7.500 sampai 7.600 sebagai supportnya. Dari sisi asing masih masif jualan atau sudah mulai terjadi pengurangan, Pak, untuk BBCA? Asing masih jualan karena memang kan bagaimanapun juga asing kan sebagai investor yang ketika mereka masih mencari dana untuk liquid keluar dari suatu market, mereka akan cari barang yang paling liquid, dan kalau kita tahu kan barang BCA itu salah satu yang paling liquid di market dan yang paling banyak dimiliki oleh asing. Jadi memang aksi jual asing sebenarnya nggak harus dikhawatirkan sih, karena memang secara fundamental bisnisnya nggak ada yang masalah. Baik, di penutupan hari ini di 7.700, Pak, Anda optimis tadi di resisten di 8.300. Tapi sebelum ke arah sana, Pak Yaki, potensi BBCA untuk tembus ke 8 ribuan kembali terlebih dahulu. Potensi masih ada, dan kalau kita lihat juga ini lebih untuk jangka sekarang memang tekanan masih banyak karena memang berita negatif terkait yang disambung-sambungkan, bukan yang terkait ya, yang disambung-sambungkan dengan Bank BCA itu masih cukup banyak. Jadi sebenarnya untuk akumulasi buy ini menarik, tapi nanti endingnya menurut saya sih di akhir tahun atau di awal tahun pasti akan bagus, dan mungkin bisa balik lagi ke level 8.700 sampai 9.000-an sih. Baik, posisi harga saat ini harus menunggu koreksi lebih dalam lagi, Pak, atau support mungkin ideal untuk BBCA? Support idealnya harusnya di area 7.500, 7.600 ada technical rebound ya. Iya. Jadi kalau memang mau antri bisa di area 7.500, 7.600. Cuman kalau besok BBCA rebound di atas 7.800 bisa entry buy juga, karena memang harusnya kalau BCA bisa balik ke atas 7.800 biasa swing dulu ke area 8.000 sampai 8.200. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak Yaki. Dari properti ada Pani, hari ini mengalami fluktuasi sempat ke 13.650, berbalik melemah hari ini di 13.400. Analisis dan pertimbangan untuk Pani. Ya, kalau lihat dari pergerakan Pani sendiri ini menarik ya, karena kalau kita lihat pergerakannya ini selalu dalam
hampir 6 bulan terakhir itu tertahan di MA 100-nya. Jadi saya masih optimis ketika MA 100-nya Pani pergerakan penurunan harganya masih bertahan di atas MA 100, itu di level kisaran 13.100 sampai 13.200, harusnya ada potensi untuk trend rebound untuk Paninya sendiri. Jadi makanya saya sarankan untuk trading karena memang potensi koreksi masih ada, cuma di area 13.100 sampai 13.200. Jika kuat bertahan, potensi rebound Pani cukup tinggi ya, karena resistennya juga cukup jauh, terdekat di 13.900, selanjutnya itu di area 14.500-an. Apa yang menyebabkan Pani range pergerakannya cukup lebar, Pak, ketika mengalami penguatan signifikan dan koreksi yang terjadi juga cukup dalam untuk Pani? Ya kalau kita lihat pergerakannya kan dalam 6 hari perdagangan, koreksinya tuh tipis-tipis dan volumenya juga kecil ya. Jadi sebenarnya memang belum tidak ada big fund yang benar-benar keluar sih. Oke. Lebih kayak ya udah ini koreksi minor aja, dan kalau kita lihat juga pergerakannya sejak Juli 2023 ini masih tertahan di MA 100. Jadi dan kemarin juga sempat turun cukup dalam kan, waktu pas 3 September awal September turun cukup dalam sampai ke level 13.000 sampai 13.175 dan kembali ribuan, karena memang pas di 13.000 itu pas di MA 100 ya, dan ribuan lagi sampai ke level 14.000, dan potensi yang sama kemungkinan akan terulang lagi ketika Pani bertahan di atas 13.100 sampai 13.200. Baik, dari Pani kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak. Ada Ratu. Anda juga rekomendasikan trading buy, penutupan hari ini 5850, intraday 5975. Penguatannya terpangkas di penutupan sesi kedua. Ya, Pani, Ratu ini sebenarnya lebih lagging ya, karena kalau kita lihat pergerakannya sejak April 2025, April 2005, ini support uptrendnya masih di area 5.400. Jadi selama Pani masih bertahan, 5.400 sampai 5.500. Jadi selama Pani, Ratu. Jadi selama Ratunya bisa bertahan di atas 5.500, untuk akumulasi masih cukup menarik. Untuk di hold juga masih cukup nyaman, dan untuk confirm bullish awal itu di area 6.000. Jadi kalau Ratunya bisa break di atas 6.000, itu potensi untuk larinya cukup jauh. Terdekat itu di 62 sampai 6.400, di atas itu di 67 sampai 6775. Jadi dengan harga saat ini menurut saya sih ini masih area sideways ya, jadi menarik untuk akumulasi buy, karena memang kalau udah di atas 6.000, potensi untuk Ratu lari itu cukup besar sih. Baik, penutupan hari ini di 5850 menguat di 2,18%. Intraday tadi sempat ke 5975 pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, ada Saratoga trading buy, supportnya di 1850, resisten hingga ke 2080. Sementara untuk Saratoga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini ditutup menguat 3,19% di 1940. Untuk Saratoga, Pak Yaki? Ya, kalau kita lihat pergerakan Saratoga sejak April juga sama 2025, ini memang udah beberapa kali ya, ini menjadi support uptrendnya, dan kita lihat ribuan hari ini tuh pas di support uptrendnya. Jadi support pertama itu di sekitar awal April 2025, lalu di awal Juli sampai pertengahan Juli, lalu support kedua di awal September tanggal 2-an, dan terakhir ini kemarin ya di tanggal 17-an. Jadi memang kita lihat pergerakannya ketika dia ribuan di area support, potensi kenaikannya cukup besar. Terdekat harusnya bisa mendekati upper Bollinger Band di area 2000 sampai 2040, dan kalau bisa break di atas 2000 sampai 2040, resisten berikutnya itu di area 2100 sampai 2200-an. Jadi menarik untuk memperhatikan untuk Saratoga untuk trading buy lagi, karena memang potensi supportnya lebih terbatas daripada resistennya ya. Jadi makanya saya lebih rekomendasikan untuk Saratoga untuk trading buy. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, Pani, Ratu, dan juga Saratoga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah di 0,21%. Namun level 8 ribuan tampaknya masih mampu dipertahankan, namun tidak sampai ke target 8.030 tadi sudah sempat kita bahas, karena penutupan di sesi kedua hari ini di 8.008.433. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.065.743 dan sempat menembus ke rekor maksud kami intraday tertinggi di sepanjang sejarah di 8.068.009.
Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya di tengah capaian indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup melemah di 0,77% di 325,627. Jakarta Islamic Index tertekan di 0,11%. LQ45 melemah cukup dalam di 0,73%, namun masih mampu bertahan di atas level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral teknologi memimpin penguatan di 4,26%. MLPT hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan signifikan. Transportasi dan logistik juga menguat di 1,28%. Keuangan melemah di 0,84% dan properti juga melemah di 0,66%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan di penutupan ini dan tampaknya didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu. Ya, ke grafis selanjutnya BRPT ditutup menguat di 2.900 transaksi hingga ke 1,6 triliun rupiah. PTRO hari ini juga melesat di 5.150 transaksi di 1,1 triliun rupiah. Mina menguat di 184 dan CDIA masih dari grup Prayogo Pangestu ditutup menguat di 1.505 rupiah per sahamnya. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa didominasi oleh saham-saham perbankan big cap dan juga dari saham barang baku. BBCA ditutup melemah di 7.700 transaksi hingga ke 2,1 triliun rupiah. BMRI hari ini juga melemah di 4.420, BBNI tertekan ke 4.340 dan BRMS melemah di 555 rupiah per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Pak Jason Yohan dari Jakarta. Menanyakan saham emiten pendatang baru, Pak, Meri, support dan resistennya. Baru tercatat, sudah ada gambaran dari sisi teknikalnya tidak, Pak Yaki? Ya, Meri support area di 20-30. Harusnya kalau kuat bertahan bisa akumulasi way lagi untuk swing trading dengan target terdekat di 248-252. Cuman hati-hati kalau Merinya jebol di bawah 220. Koreksi lanjutan itu di 212 sampai ke 196 ya. Jadi hati-hati aja sih kalau Merinya jebol di bawah 220. Ini yang saya agak khawatir. Cuman kalau bisa rebound di area 220-230, resistennya lumayan jauh, 248-252 itu masih terdekatnya. Ada potensi untuk bisa balik ke area 250 sampai 280. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan saham teknologi, Pak. WIRG, Pak Yaki, sudah layak beli tidak? Hari ini sudah rebound di 1,95% di 157, meskipun penguatan terbatas setelah menembus di 164 hari ini. Kalau memang baru mau entry, better tunggu besok ya. Bisa buy on break di atas 160. Karena memang kalau belum kuat di atas 160 lagi, ada potensi untuk WIRG-nya kembali koreksi ya dengan support terdekat di area 146 sampai 152. Cuman kalau besok bisa rebound di atas 159 160 atau buy on break di atas 159 160, saya optimis WIRG bisa balik rebound ya. Terdekat itu di atas 170 172 untuk resistennya, berikutnya di 180 sampai 184. Baik, selanjutnya menanyakan saham Plantation, Pak, BWPT. Ada Bapak Rifai dari Cangkring, Rembang. BWPT sudah ambil posisi di 165. Nyangkut sepertinya. Intraday hari ini sempat ke 170. Bagaimana Anda melihat capaian dari saham-saham Plantation, Pak? Tampaknya tidak terpengaruh dari sisi sentimen global. Kinerja mereka cukup bagus di semester pertama di 2025. Yang harus diperhatikan BWPT mungkin besok di area 160-162 ya. Kalau memang BWPT-nya nggak kuat break di atas 160-162, rawan untuk koreksi dan balik lagi ke level 150-151 ya. Jadi hati-hati aja besok kalau 160-162-nya nggak kuat. Cuman kalau bisa 160-162-nya kuat, bisa rebound balik ke all time high-nya dia di 170-172 sih. Okay. Jadi penentunya besok di area 160-162 sih. Baik, kita ke Bapak Lutfi dari Demak menanyakan saham MBMA, Pak. MBMA punya harga average di 460. Penutupan hari ini di 470. Profit tapi mulai tergerus
analisisnya, support mungkin yang bisa diperhatikan untuk MBMA? Ya, MMA harusnya bisa di hold ya selama bertahan di atas 458, 460 karena memang itu krusialnya dia. Kalau dia sampai jebol di bawah 458, support berikutnya lumayan jauh di 434-an. Jadi hati-hati. Cuman kalau sekarang sih kalau 454-nya masih kuat, harusnya masih aman untuk di hold dengan resistance terdekat itu di area 482 dan 490-an. Baik. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Ini menanyakan saham-saham perbankan big cap, Pak. Mana yang lebih direkomendasikan? Apakah termasuk BBCA yang Anda rekomendasikan tadi? Kemudian BBCA juga ditanyakan oleh Bapak Fikri dari Jakarta. Ambil posisi 4670, Pak. Ya, untuk harga 4670 cukup tinggi ya. Itu lama. Harusnya sih kalau saya lebih sorry. Ini BMRI ya? Saya cek dulu, Pak, pertanyaannya. Ya. BMRI berarti ya 4670 ya? Yang 46, kita ke BBCA dulu mungkin. Atau mungkin saham-saham yang paling Anda rekomendasikan dari big cap. Kalau BBCA memang lebih untuk softnya ya, atau lebih untuk lamanya ya, atau mid to long ya, karena memang tekanan jual asing masih cukup besar, berita negatif terkait emiten biasanya juga masih cukup banyak. Cuman dari secara kinerja fundamental masih cukup bagus dan masih paling bagus di antara yang lainnya. Jadi harusnya tadi udah kita bahas buy on support area 7576 atau buy on break di atas 78 ya, dengan target terdekat itu di area 8400, atasnya itu bisa di 8700 sampai 9000 kalau memang mau longnya. Oke, lanjut Pak, kita ke Fore, nyangkut di 558. Fore Kopi Indonesia. Untuk Forenya sendiri harusnya sih masih ada potensi koreksi lanjutan ya. Yang agak khawatir ini sebenarnya supportnya masih lumayan jauh. 490, 500 itu support terdekatnya. Kalau sampai jebol itu bisa balik ke 400 sampai 420-an. Cuman kalau 490, 500 bisa rebound, harusnya bertahan harusnya rebound. Terdekat itu di 580 sampai 630-an. Jadi area 490 500 itu jangan sampai jebol sih kalau memang masih mau di hold. Baik, kita ke Jambi Pak, ada Bapak Karim. Singkat saja Pak Yaki, 422 ambil posisi untuk PTPP Pak. PTPP. Ya. 422 posisinya harusnya besok hati-hati round profit taking area 430 450. Kalau nggak kuat untuk profit taking, support terdekat itu kalau sampai jebol di bawah 400 bisa balik ke 380 sampai 384. Baik, jawaban untuk Bapak Karim dari Jambi ambil posisi di 422 untuk PTPP. Waktu kita terbatas Pak Yaki, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Bapak Robertus dari Maluku, Bapak tidak menyebutkan nama, menanyakan buka, tadi juga ada ITMG dan juga ada BMRI, dan kami mohon maaf. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Yaki, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Yaki, dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Davidson, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.